Tahukah kamu apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan, yang disebut dengan pelarutan atau solvasi. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dapat dibagi dua, yakni larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan garam dan juga larutan cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan gula dan juga alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, yakni jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Sebaliknya, jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yakni elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi dengan sempurna. Contohnya berupa asam kuat seperti asam klorida, basa kuat seperti natrium hidroksida, ataupun garam seperti larutan garam dapur. Sedangkan elektrolit lemah di mana molekulnya terionisasi hanya sebagian. Contohnya adalah berupa asam lemah seperti larutan cuka dan basa lemah seperti amonia. Senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion terdiri atas ion positif dan ion negatif yang bergabung karena adanya serah terima elektron. Jika padatan senyawa ion, misalnya padatan NaCl, dilarutkan dalam air, maka ikatan antara ion positif Na+ dan ion negatif Cl- terputus dan ion-ion itu berinteraksi dengan molekul air. Contoh senyawa ion lainnya yakni kalium bromida, tembaga 2 klorida, dan kalsium nitrat. Selain itu, ada senyawa kovalen, yakni senyawa yang atom-atomnya bergabung dengan menggunakan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Senyawa kovalen terbagi dua, yakni polar dan non-polar. Senyawa kovalen polar ada yang dapat terionisasi sempurna. Itulah mengapa larutan dapat bersifat elektrolit kuat. Contohnya, seperti asam klorida. Beberapa senyawa kovalen polar dapat terionisasi sebagian. Jadi, larutan akan bersifat elektrolit lemah. Contohnya asam cuka. Nah, selain itu, ada juga senyawa kovalen non-polar. Senyawa ini tidak dapat terionisasi, sehingga menghasilkan larutan non-elektrolit. Contohnya adalah karbon dioksida. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, berikut adalah kesimpulan yang dapat dilihat melalui bagan berikut. Sekian pemaparan video oleh kelompok 4 mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai bertemu lagi ya.